kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ruang kelas rusak, puluhan siswa SD di Lombok Tengah belajar di tenda darurat. 3 pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri bawang. Usai pemilu, puluhan anggota KPPS di NTB menjalani rawat inap karena kelelahan. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Montong Are, Desa Menemang, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, rusak sejak 2 tahun lalu. Hal itu menyebabkan puluhan siswa terpaksa belajar di tenda darurat yang dibangun warga bersama wali murid secara swadaya. Tenda itu menggunakan triplek dengan beratap terpal, membuat aktivitas belajar tidak optimal, terlebih saat cuaca panas. Jika hujan datang, air masuk ke dalam ruang kelas dan membasahi fasilitas belajar seperti bangku hingga buku pelajaran. Kondisi itu telah dilaporkan, namun belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah. Karena ini ada atas kesepakatan saya dengan juga sekolah, gotong royong sifatnya dan ada dana desa sedikit untuk membantu. Jadi ini memang inisiatif wali murid untuk sampai menunggu sekolah direhab. 3 bulan. 3 bulan. Nyaman nggak? Kenapa? Panas ya? Nggak fokus belajar? Ya. Terus kalau hujan gimana? Banjir, basah. Basah bukunya? Masuk airnya sih? Masuk. Pihak sekolah berharap Pemda segera membangun ruang kelas yang rusak agar kegiatan belajar kembali normal. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kota Mataram terpaksa dirujuk ke rumah sakit karena kelelahan usai pemilu. Reza Fahlevi, 26 tahun, asal Kelurahan Sandubaya misalnya, harus menjalani rawat inap karena kondisi kesehatannya yang menurun usai begadang menginput rekapitulasi surat suara. Reza dilarikan ke rumah sakit 4 hari lalu dan kini masih dirawat di Puskesmas Cakra Negara. Ia sebelumnya menjadi petugas KPPS di TPS 7 Kelurahan Sandubaya. Dari awal sudah sakit. Oh, dari sebelum hari H? Dari udah tugas itu udah sakit. Pas tanggal 14 itu ya, sudah sakit itu. Tapi diam-diam nggak kasih tahu. Masnya juga sampai pagi di situ? Iya. Disuruh istirahat makan tapi tidak bisa. KPU Provinsi NTB mencatat 58 anggota KPPS menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. KPPS yang sakit tadi malam itu ada 53, kemudian PPS itu ada 4 orang, PPK 1 orang. Itu ya tadi malam mereka langsung dibawa di puskesmas ya. Kemarin itu menyiapkan posko kesehatan bagi teman-teman KPPS atau penyelenggara di tingkat bawah. KPU menyatakan rata-rata para petugas KPPS mengidap kelelahan, dehidrasi, mual serta pusing setelah mengawal tahapan pemilu di TPS masing-masing. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah petani di Kelurahan Denggan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi sejak awal tahun.
Kondisi itu menyebabkan mereka terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang mahal. Jika mencari pupuk subsidi di wilayah lain, mereka harus membayar 600 hingga 700 ribu rupiah per kuintal, naik hampir 2 kali lipat dari harga eceran tertinggi. Petani meminta Pemda mengawasi distribusi pupuk dan menormalkan harganya. Untuk mendapatkan pupuk, ada yang dari kelompok tani, ada juga yang beli dari luar. Berapa dibeli? Harga berapa dikasih? Kalau untuk kisaran harga, kalau pupuk Korea saya dapat bagian dari orang tua lah ini ya. Berapa kuintal dapatnya? Dari setengah 50. Ketua kelompok tani Kelurahan Denggan mengakui langkanya pupuk karena pengurangan kuota dari 12 ton menjadi 5,5 ton saja. Yang keluar untuk MT1 kemarin cuma 2 ton 8 kintal. Padahal untuk pemupukan pertama sangat dibutuhkan untuk urea itu sama ponskanya. Yang padahal kita sudah mengusulkan untuk yang 1 hektar itu kita mengusulkan 250 kilo per hektar. Tapi ternyata pemerintah bagi kita cuma 118 kilo per hektar. Nah, kalau ikutkan, kalau tidak cukup ya memang nggak cukup untuk petani. Sekitar berapa petani? Saya 65 orang petani. Petani berharap Pemda menjamin ketersediaan pupuk subsidi agar biaya produksi tidak terlalu mahal. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda berinisial MWI 21 tahun bersama 2 rekannya NA 25 tahun dan PR 18 tahun diringkus unit reserse kriminal Polsek Sadubaya karena mencuri bawang di Pasar Bertais. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan korban yang menyertakan rekaman kamera pengawas. Polisi menyita uang Rp238.000 yang merupakan sisa hasil penjualan bawang curian. Para tersangka mencuri bawang yang diletakkan di atas sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja di sebuah toko sembako. Ini pelakunya ada 3 orang. Setelah kami mendapat laporan dari korban dan kami melakukan olah TKP dan alhamdulillah kami menemukan ada CCTV. Nah, CCTV ini sangat membantu sekali kami dalam melakukan pengungkapan. Setelah kami identifikasi dan tersangka juga ini ada yang residivis, 2 orang yang residivis, dengan itu sangat mempermudah kami untuk melakukan identifikasi. Tersangka menjual bawang tersebut seharga Rp500.000 dan uangnya dibagi untuk bermain judi slot. Di mana kasar? Di mana? Berapa sih dijual? 550. Terus itu hasilnya tuh bawa kemana? Pakai belanja. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.